adalah di kitab sucinya. Nah, itu yang paling mendasar dulu. Di kitab sucinya. Bible itu yang terdiri dari 3 kitab suci di dalamnya. Di situ ada Taurat, di situ ada Mazmur Daud, di situ ada Injil. Perjanjian lama itu isinya Taurat, Mazmur Daud, sama Injil. Iya kan? Iya. Nah, cuma Islam wajib mempercayai kitab-kitab suci yang terdahulu. Wajib. Kami wajib percaya kepada Taurat. Wajib percaya kepada Zabur. Wajib percaya kepada Injil. Tapi yang asli. Nah, gitu kan? Harus yang asli. Karena Taurat itu dulu cuma 10 kata, 10 titah. The Ten Commandments. Hanya 10. Itu yang tertulis di batu led, yang diterima oleh Moses. Betul? Yang tertulis di mana sekarang? Di kitab Keluaran pasal 20, ya kan? Ayat pertama apa bunyinya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Ya, mau menyerupai manusia, menyerupai hantu, menyerupai batu, menyerupai binatang, itu tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh bikin patung yang menyerupai apa saja, tidak boleh. Itu kan? Nah, di situ hanya 10 titah. Kita tahu di perjanjian lama grup Taurat itu apa? Mulai dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Imamat, kitab Ulangan. Ada 5 Taurat itu. Pertanyaannya, penambahan ini dari mana? Nah, kan gitu kan? Yang namanya kitab suci itu adalah wahyu dari Tuhan. Yang namanya wahyu itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Karena manusia tidak punya otoritas untuk menambah dan mengurangi wahyu itu. Karena wahyu perkataan Tuhan. Makanya kalau Anda lihat orang Islam, ya, berjuta-juta orang Islam yang bisa hafal Quran. Nah, kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran tebal, sama dengan Alkitab tebal. Kenapa bisa dihafal? Padahal bukan bahasa ibunya, bukan bahasa dia pun tidak tahu artinya apa. Bisa dihafal, kenapa? Karena Al-Quran itu wahyu dari Allah yang tidak pernah berubah isinya. Dari Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai kiamat itu tidak akan berubah isinya. Jadi kalau kami berkhutbah tidak perlu buka Quran, sudah di otak Quran itu. Kenapa dihafal luar kepala? Itulah menandakan Al-Quran itu mukjizat yang masih asli, otentik, dia terpelihara. Alkitab itu tidak akan mungkin bisa dihafal. Jangankan Noi, Paus sekalipun, orang pertama di Katolik itu kan bisa hafal Bible itu. Kenapa? Karena Bible itu sudah tidak asli lagi isinya dari Tuhan. Yang banyak adalah penambahan. Nah, ini harus digali betul. Ya kan, harus digali betul itu penambahan itu. Makanya ketika kitab suci ini sudah bermasalah dari keasliannya, kemurniannya, ya kan? Maka otomatis ajaran yang terkandung di dalamnya juga bermasalah banyak. Contoh, Noi tidak akan pernah mendapatkan satu ayat pun di Bible, di Perjanjian Baru, yang mengatakan Yesus Tuhan itu tidak ada. Tidak akan jumpa satu pun ayat yang mengatakan Yesus Tuhan, tapi dari mulut Yesus tidak akan ada. Karena semua ayat-ayat yang mengatakan Yesus Tuhan, di mana dapatnya? Di surat-surat kiriman Paulus. Ada di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, ada di kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Kenapa dikatakan Filipi? Filipi itu adalah surat kiriman Paulus kepada jemaat di Filipi. Di Injil itu ada 14 surat-surat kiriman Paulus. Jadi harus tahu kalian itu. Gitu kan? Tidak ada ayat. Saya tantang itu pendeta. Kalau ada di Injil kamu itu ayat dari Yesus mengatakan aku Tuhan, sembah aku balik ke Kristen, saya bilang. Tidak ada itu. Ya, yang ada Pak dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 29 mengatakan apa? Ketika orang-orang Saduki datang kepada Yesus bertanya,
Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Apa kata orang ahli Taurat? Tepat sekali guru. Dia dipanggil guru, bukan Tuhan. Bahwa memang dia Esa, tidak ada yang lain kecuali dia. Maka sama dengan Taurat tadi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sama dengan Islam, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sama. Yang bermasalah di perjanjian baru. Nah, itu kan harus tahu itu. Ya, harus tahu kalian betul. Jadi dapat ilmu dari saya nanti. Nah, mahal ini. Saya kalau ngajar gini jutaan saya dibayar itu. Nah, kamu dapat ilmu gratis ini dari saya. Khusus. Spesial nih. Nah, gitu Noi. Ya kan? Jadi sering-sering datang mari belajar sama saya. Saya takar kalian nanti. Biar beragama itu jangan faktor keturunan. Tidak boleh. Sayang. Iya kan? Jadi saya ini lahir dari Kristen, belajar di Kristen. Saya juga jadi aktivis Kristen dulu. Ayah ibu saya Kristen. Ya, tidak ada nenek moyang saya yang Muslim, tidak ada. Tapi kita belajar dulu. Dan saya ratusan mengislamkan orang. Mengislamkan lewat dialog begini. Dengan ilmu gitu loh. Dan kalau kamu lihat keliling dunia kamu, saya kebetulan ceramah di 4 benua saya ceramah. Saya tiap tahun ceramah ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kemana-mana. Di mana saya ceramah itu apa? Di situ rata-rata bekas gereja jadi masjid. Nah ini contohnya. Jadi wawasan perlu dibuka, harus tahu itu. Kalau saya ngomong bukan asbun, bukan asal ngomong. Kalau saya punya fakta dan saya bukan ceritanya. Saya mengalami langsung. Saya ceramah langsung ke Amerika. Ya kan? Saya ceramah langsung ke Eropa. Jadi saya tahu semua itu bagaimana sekarang ini di dunia sana nih. Ya. Ini apa ini soal itu? Ini gereja kan? Iya. Coba nih baca ini. Sekarang ini apa? Masjid At-Tahir. Iya. Di mana ini? Di Los Angeles. Hah? Ini foto saya sebenarnya. Ya. Jadi ini Los Angeles itu, Pak. Jadi masjid sekarang gereja masih ada salibnya. Dan yang kayak begini ratusan jumlahnya, bukan 1-2. Mana-mana. Ya. Jadi ajaran Kristen itu paling banyak bermasalah di dunia ini, ditinggalkan orang Kristen. Kamu kalau baca ikutin sekarang di Amerika dilarang orang Amerika ke negara Kristen, tapi dilarang mengedarkan Alkitab. Kenapa dilarang? Karena kata orang Amerika itu di Alkitab banyak ayat yang porno. Nah, ini dilarang, makanya baca di Kidung Agung kan? Kidung Agung pasal 7 itu tentang kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Coba. Ayat yang semacam ini kan gak mungkin dari Tuhan. Benar gak? Gak mungkin dari Tuhan. Ini pasti manusia yang mengarang ini. Manusia yang menulis ini. Gitu kan? Jadi ini kritik, koreksi terhadap kitab suci. Nah, jadi kalian sebagai orang yang belajar itu harus tahu. Ya, terutama salah Tuhan. Coba bayangkan Noi. Bagaimana lah logika kalian pakai mengatakan Yesus Tuhan? Oh, dia lahir kok. Yang namanya Tuhan itu harus beda dengan manusia. Kalau manusia lahir atau dilahirkan, ya makhluk. Tuhan itu nggak mungkin lahir, nggak mungkin dilahirkan. Benar nggak? Tuhan itu mulia. Tuhan tidak mungkin mati. Tuhan tidak mungkin dipaku-paku, tidak mungkin dihina. Makanya Tuhan itu harus gaib. Kalau Tuhan nampak kayak kita begini, kelihatan, wibawa Tuhan itu hilang. Gak ada lagi buat Tuhan kalau Tuhan itu nampak. Tuhan itu akan mulia, diagungkan kalau Tuhan itu tidak kelihatan. Yesus pernah hidup 33 tahun di muka bumi ini. Dan punya sahabat, punya murid, punya pengikut.
Coba aku dianggap dulu Yesus sekarang misalnya. Ini sahabat-sahabat saya. Ya. Kan enggak lucu sebenarnya ada Tuhan nongkrong barang-barang, makan sama-sama dengan ciptaannya. Itu kan lucu jadinya. Jadi kamu hadirkan Yesus dulu dalam bentuk yang ada wujudnya. Jangan Yesus dalam bentuk yang sudah mati. Sekarang coba saya tanya. Sekarang ada Yesus ini. Kita anggap dulu kita mundur ke 2000 tahun yang lalu. Nih, saya taruh dulu Yesus ini, ngobrol, kita tamsilkan dulu. Ngobrol-ngobrol ini. Kira-kira ada nggak wibawa Tuhan begitu? Nah, Tuhan itu ngobrol begini sama ciptaannya, ya, jalan sama-sama, makan sama-sama, sembunyi sama-sama. Itu sebenarnya kalau kalian mikir, iya ya, kenapa Tuhan seperti ini? Semestinya Tuhan itu nggak boleh kelihatan kan? Kalau kelihatan, ya Tuhan gitu, mana lagi wibawa Tuhan di situ kan? Nggak ada wibawa Tuhan lagi di situ. Nggak punya wibawa lagi. Contoh begini, nah, presiden lah. Presiden itu sakral, hebat, mulia. Kalau kita baru sesekali jumpa, wow langsung pengen foto selfie, benar nggak? Coba kalau sekarang dia, seperti dia, yang tiap hari dia jalan sama presiden, masih foto-foto nggak sama presiden? Nggak lagi. Setiap saat dia jalan sama presiden, kok kemana pergi ikut sama, ketawa sama-sama, ya wibawanya sudah nggak ada lagi. Kenapa? Ya namanya sudah akrab, benar nggak? Nah, dia akan punya wibawa, harisma yang luar biasa ketika tidak kelihatan Tuhan itu. Oh, makanya Tuhan itu tidak menampakkan, karena Tuhan itu maha besar. Kalau sempat Tuhan menampakkan dirinya dengan kebesarannya itu Allah, kita jumpa manusia sebesar gedung ini aja, pingsan kita, mati kita. Ada lihat manusia misalnya, jumpa ada manusia jalan tapi sebesar gedung ini, bisa pingsan kita ya kan? Oh, apalagi Tuhan yang maha besar, itu maha besar loh. Nah gitu Noi. Ya. Jadi kamu itu perdalam itu Alkitab itu, diperdalam itu, dan ada komparasinya dengan Al-Quran itu. Pelajari. Itu menarik itu. Menarik itu kalau ada komparasinya di situ, dibanding-bandingkan. Oh ya begitu. Ya. Dan ajaran Kristen itu tidak dipakai sama orang Kristen juga. Contoh, Yesus umur 8 hari disunat. Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, diberi nama Yesus yang diberi nama oleh malaikat, ya kan? Orang Kristen tidak disunat. Nah, gimana ceritanya? Tuhannya saja disunat, tapi dia tidak disunat. Di Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 11:7 nyatakan babi itu hukumnya haram. Tapi orang Kristen makan babi juga. Nah, di Kitab Korintus, ya kan? Wanita yang tidak berjilbab harus dibotak kepalanya. Nah, benar nggak? Itu harus dibotak kepalanya itu kalau nggak berjilbab. Kalau ada wanita Kristen tidak menutup aurat, nggak pakai jilbab, itu harus dibotaki rambutnya itu. Kristen kok orang kita nggak pakai jilbab? Padahal ayatnya ada jelas di Injil itu.